Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'a. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu jamaah Masjid Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dengan keadaan kita, keadaan sehat iman, sehat badan kita. Dan yang paling membuat kita bahagia adalah hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan dipertemukan insyaallah dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Inilah waktu yang begitu cepat rasanya. Baru kemarin kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana, dan sekarang Rajabnya sudah berlalu. Hanya tinggal beberapa hari menghitung hari, tidak lama akan berlalu juga bulan Sya'ban dan masuk bulan suci Ramadan. Dan kita berharap semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita ingin memberikan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang penting di bulan Sya'ban untuk kita ketahui. Ada sahabat Nabi yang namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu saat itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, hadisnya sahih. Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu mithlama tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat dirimu puasa sunnah seperti puasa sunnahmu di bulan Sya'ban. Karena memang Rasulullah yang paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Ini dibenarkan oleh Ummu Salamah, salah satu istri Nabi SAW, yang terkenal dengan masaknya. Jadi kalau ada ibu yang pandai memasak itu Ummu Salamah banget. Ya, yang hobinya catering, buat catering itu Ummu Salamah banget. Nah, yang belajar masak, terus belajar itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Terus belajar, terus masak. Apa kata Ummu Salamah? Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Lalu Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa engkau puasa yang paling banyak itu di bulan Sya'ban?" Maka Nabi menjawab dengan 3 alasan. Yang pertama, karena bulan ini daka syahrun tughfalu anhun nas. Bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan manusia. Kita nih banyak lalai di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena antara Rajab dan Ramadan. Rajab punya keutamaan. Keutamaannya adalah di antara Ashhuril Haram, bulan-bulan yang Allah haramkan. Sementara Ramadan Sayyidus Syuhur, tuannya bulan, bulan istimewa. Dan Sya'ban tidak punya keistimewaan. Makanya banyak manusia melalaikan. Itu alasan pertama.
sekarang kita tanya diri kita, apakah bulan Sya'ban ini kita berada di golongan orang yang melalaikan bulan Sya'ban? Tinggal dilihat ibadah kita ini semakin mendekati Ramadan, semakin naik nggak kualitasnya, kuantitasnya, atau semakin turun. Dari Rajab sudah bagus, apakah Sya'ban itu turun supaya nanti Ramadan bisa naik lagi? Nah, maka kalau itu yang terjadi, naudzubillah, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang melalaikan Sya'ban. Ada orang yang ketika bulan Sya'ban datang, dia sibuk memikirkan Ramadan, tapi bukan untuk ibadahnya. Dia pikirkan, saya Ramadan ini sudah beli mukena berapa banyak ya? Baju baru. Saya sudah beli bahan-bahan kue untuk buat kue lebaran itu berapa banyak ya? Iya. Ada yang cari pekerjaan, sibuk cari kerja. Kenapa? Kalau Ramadan dan tidak punya kerjaan, loh ini tidak punya uang buat beli baju lebaran, buat mudik kampung halaman. Jadi bidikannya dunia. Apakah kita berpikir, ya Allah, Sya'ban ini saya bisa meningkatkan amal soleh apa ya, supaya nanti Ramadan sudah konsisten? Nah, ini kenapa kata Nabi banyak manusia melalaikan. Yang kedua, alasannya adalah karena turfa'u fihil amal. Bulan Sya'ban ini diangkat amalan. Amalan itu diangkat, ada pekanan. Setiap minggu itu Yaumul Khamis, hari Kamis. Setiap tahun Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Nah, jangan sampai ketika amalan kita diangkat, catatannya kebanyakan amalan maksiat, sehingga bulan Sya'ban ini perbanyak lagi amal soleh supaya ending dari catatan amal itu bagus ketika diangkat kepada Allah. Isinya puasa sunnah, atau Quran, majlis taklim. Tapi ternyata majlis taklim itu justru bulan Sya'ban itu penutupan. Betul gak Ibu? Iya. Ya. Penutupan dia ngaji. Subhanallah. Ya, nah apa juga sih ulama juga menutup majelisnya. Ulama 4 madhab itu kalau datang mau Ramadan ditutup majelisnya, tapi dipindahkan kepada majelis Quran. Bukan berarti libur, ya bukan, tapi terus ganti tadarus, tadabbur, tafsir. Itu yang dibahas. Nah, saya termasuk orang yang mengkritisi kalau ada majelis taklim di bulan Ramadan off total. Ya, tidak ada gerakan, minimal kalaupun tidak datang ke masjid karena repot, minimal di WA tuh aktif. 1 hari 1 juz gitu kan. One day 1 juz kan bisa itu. Apalagi kalau di masjid subuh, ada yang libur itu, beberapa masjid subuh libur kajian. Saya bilang rugi. Ya kenapa? Pahala dilipat gandakan. Ya, jadi ini alasan kedua. Nabi ingin memperbanyak catatan amal solehnya karena ketika bulan Sya'ban amalan diangkat. Yang ketiga alasan Nabi, aku ingin diangkat amalku dalam keadaan aku puasa. Nah, artinya puasa ini amalan yang spesial ini. Kenapa Nabi tidak mengatakan aku ingin ketika diangkat amalku dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan sholat malam, tapi Nabi ingin diangkat amalnya dalam keadaan puasa. Karena puasa itu tidak ada yang tahu berapa besar pahalanya kecuali yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah alasan kenapa Nabi banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tapi Ibu perhatikan tata caranya, jangan sampai full bulan Sya'ban sampai habis, tidak boleh. Ulama fikih mengajarkan kalau Ibu memang ingin puasa sunnah di bulan Sya'ban, selesaikan maksimal 2 hari sebelum akhir bulan Sya'ban, itu sudah berhenti. Kalau Sya'ban 30 hari, 28 berhenti puasa. Kalau Sya'ban 29, karena kalender Hijriah mungkin 29 kan, maka 27 sudah berhenti puasa. Kenapa coba? Kenapa gak boleh sampai ujung? Yang pertama, kalau sampai habis Sya'ban dikhawatirkan tidak ada membedakan mana puasa sunnah, mana puasa wajib.
Karena setelah itu nyambung ke Ramadan. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib, Sya'ban sunnah, maka tidak boleh sama. Karena sunnah itu paling afdol, paling bagus itu 15 hari. Nabi Daud alaihissalam, ya kan? Satu hari puasa, satu hari berbuka. Itu paling afdol. Jadi kalau ibu mau ambil puasa Daud, boleh, silakan di bulan Sya'ban ini. Nah, alasan kedua karena di akhir-akhir hari Sya'ban, jangan-jangan itu disebut oleh ulama Yaumus Syak. Apa Yaumus Syak? Hari yang meragukan. Jangan-jangan kita puasa sudah Ramadan. Kan ada yang Ramadannya lebih awal. Makanya caranya kata ulama fikih, jangan sampai habiskan Sya'ban untuk berpuasa sunnah. Tapi sebelum itu memperbanyak boleh, silakan. Ya, ini sebagai mukaddimah tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kalau ibu bertanya amalan apa yang paling bagus saya lakukan bulan Sya'ban, jawabannya puasa sunnah. Kalau bulan Rajab kemarin tidak ada spesifikasi, semua amalan bagus. Tapi Sya'ban Rasulullah mencontohkan yang paling sering dilakukan adalah puasa sunnah. Ya, kalau Nabi tidak usah ditanya tahajudnya, sudah pasti. Tidak usah ditanya sholat rawatibnya, sudah pasti. Ya, kita jangan sampai gara-gara puasa sunnah terus akhirnya apa? Sholatnya telat, itu juga masalah. Nah, maka wajibnya diperhatikan, sunnahnya dikerjakan. Ya, ini mudah-mudahan dari sebab ini Sya'ban kita tersirami. Karena Rajab kemarin sudah ditanami, Sya'ban ini disirami, nanti Ramadan dinikmati. Ya, ini mukaddimah dari pertemuan kita. Understand? Yes. Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tema kita adalah tentang Isra wal Mi'raj. Mungkin terlalu sering tema ini ibu dengar dari para asatidz, para guru, sudah sering diulang. Itulah perkara yang penting di dalam agama, pasti diulang-ulang. Jadi ibu jangan pernah merasa kok ini lagi bosan, ya. Coba lihat ayat tentang kiamat, diulang-ulang nggak dalam Quran itu? Terus diulang. Kenapa? Rahasianya satu, ketika ayat itu diulang-ulang, ketika ada sesuatu yang diulang-ulang, maka kata ulama, sesuatu ini sering banyak dilupakan, bahkan diremehkan oleh manusia. Banyak yang meremehkan tentang Isra wal Mi'raj. Dari mana meremehkannya? Dari substansi peristiwa ini. Apa substansinya? Sholat. Ya, dari Isra wal Mi'raj itu kalau kita kaji, intinya adalah evaluasi sholat. Ya, evaluasi sholat, tidak ada yang lain. Banyak nggak yang hari ini, sampai hari ini orang meremehkan tentang masalah sholat? Kalau ibu tidak percaya, kita kembali ke kaidah Quran. Ayat tentang perintah sholat 5 waktu, Allah ulang-ulang dalam Quran. Wa aqimus sholat, diulang-ulang. Wa aqimus sholat. Tapi ayat tentang sholat Jumat hanya satu dalam Quran. Idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ya, kalau dipanggil untuk sholat Jumat, segera mengingat Allah dan tinggalkan perniagaan. Pertanyaannya, kenapa sholat Jumat hanya satu kali, sementara sholat wajib diulang-ulang berkali-kali? Kata para ulama, karena sholat 5 waktu banyak yang melalaikan, tapi sholat Jumat tidak ada yang melalaikan. Makanya ada laki-laki itu sholat Jumat dia datang duluan, tapi 5 waktu nggak pernah ada. Ini sholatnya ambil paket mingguan. Subhanallah. Ya, jelas ya. Jadi Isra wal Mi'raj ini walaupun kita sering mengulang setiap tahun, tapi bukan berarti kita mengulang sesuatu yang tidak manfaat. Ya, pelajarannya boleh diulangi, tapi pahalanya tidak akan diulangi. Pahalanya itu ditambahkan. Ya, karena setiap kita mempelajari agama syariat hari ini, pahalanya pun pahala hari ini. Yang kemarin ya kemarin. Jadi jangan mengatakan, oh ini sudah pernah bahas ini, saya sudah dapat pahala ini, nggak mau lagi ini. Astagfirullah. Ya, maka mudah-mudahan ini
menjadi penguat kita. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang sangat-sangat fenomenal ini? Ibu yang dimuliakan Allah, kalau berbicara tentang kapan terjadinya, ulama beda pendapat. Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya, ada ulama yang mengatakan peristiwa yang fenomenal ini terjadi di bulan Rajab. Jadi kita tidak usah debat soal kapan peristiwa ini terjadi. Tapi semua ahli tarikh, para ahli sejarah sepakat peristiwa ini terjadi Yaumul Itsnain, hari Senin. Inilah hebatnya hari Senin. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari Senin adalah hari yang luar biasa, melekat dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Rasulullah itu lahir hari Senin. Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul hari Senin. Nabi diberangkatkan hijrah, diperintahkan hijrah hari Senin. Nabi diwafatkan hari Senin. Bahkan Nabi di Isra wal Mi'raj kan hari Senin. Subhanallah. Nabi diciptakan hari Senin, bersamaan dengan diciptakannya pepohonan. Itu kata ulama. Makanya sifat pohon itu meneduhkan. Sehingga Rasulullah SAW ajarannya meneduhkan. Tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri. Nah, itu hikmah. Nah, sehingga Rasulullah SAW kalau ditanya, kenapa puasa hari Senin? Jawabannya, karena aku berbahagia. Aku dilahirkan hari Senin. Aku diciptakan hari Senin. Aku diutus hari Senin. Semua hari Senin. Nabi menghormati atau mengungkapkan kebahagiaannya itu dengan cara puasa. Ibu kalau ulang tahun, hari lahir memperingatinya, kira-kira puasa atau makan-makan? Nah, ini ikut Nabi siapa ini? Subhanallah. Ya. Jadi itu adalah peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj. Bulannya beda pendapat, tapi harinya ulama sepakat. Ini yang pertama. Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saya tidak terlalu menceritakan kejadiannya, ya, karena sudah sering mendengar. Saya akan sampaikan dari hikmah atau pelajaran penting dari perjalanan ini. Yang pertama, kalau melihat dari latar belakang kejadian ini atau kronologisnya adalah Rasulullah SAW ditinggalkan dua sosok yang sangat dicintainya. Yang pertama, istri tercintanya Khadijatul Kubra. Nabi itu sangat cinta kepada Khadijah. Saking cintanya Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membuat Siti Aisyah cemburu dengan perhatiannya kepada ibunda Khadijah. Padahal saat itu ibunda Khadijah sudah wafat. Ini ada orang sudah meninggal tapi membuat orang yang masih hidup cemburu. Ya, dari mana? Ketika ada seorang nenek berjalan, lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk memasak kambing, lalu antarkan ke rumah nenek itu. Aisyah membuat itu lalu diantarkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, kenapa kambing ini engkau antarkan kepada wanita tua itu? Apa kata Nabi SAW? Wanita itu adalah sahabatnya Khadijah. Subhanallah. Saking cintanya kepada istrinya, sahabatnya pun masih diperhatikan. Itulah betapa besarnya cinta Nabi kepada Khadijah. Sehingga ketika kehilangan, kesedihan yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, wafatnya pamannya tercinta Abu Thalib, yang membuat Nabi bersedih dengan kesedihan yang luar biasa. Karena pamannya Abu Thalib yang selama ini mendampinginya dalam dakwah,
memberi kekuatan dalam dakwah, memberikan pelajaran berharga dalam perjuangan, ternyata wafat dalam keadaan tidak beriman. Itu yang membuat Nabi sedihnya luar biasa. Jadi ini dua kesedihan yang bertubi-tubi di waktu itu. Ditambah lagi Nabi dakwah ke Taif, tapi ditolak, ya, dilempar batu, Nabi berdarah. Sampai ulama sirah mengatakan peristiwa ini disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzni. Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana cara Allah. Ada kalimat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Apa artinya itu? Fa inna ma'al usri yusra. Ya, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Ingat, bersamaan bukan setelah, ya. Kita kadang-kadang mengartikan ini setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersamaan. Kalau setelah itu berarti ada jarak. Kalau bersama itu tidak ada jarak. Nah, apa yang terjadi kepada Nabi? Allah berikan setelah Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa, bersamaan dengan itu ada kebahagiaan. Nabi dihibur oleh Allah melalui perjalanan yang sangat fenomenal sepanjang sejarah kenabian. Tidak pernah terjadi kepada siapapun. Dari 124.000 nabi, hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keistimewaan ini. Maka kata ulama, Isra wal Mi'raj adalah tasliyatun lirrasulillah. Apa tasliyah? Hiburan. Tasliyah itu hiburan, Ibu. Ya, maka hikmah yang pertama, ya, dari peristiwa ini bahwa bersamaan dengan kesulitan yang Allah berikan kepada kita, bersamaan dengan itu Allah akan datangkan kemudahan dan kebahagiaan. Itu pasti. Itu pasti. Harus kita yakini, jangan kita ragukan sedikit pun. Jadi ketika Allah menguji kita hari ini dengan kesedihan, tangisan, dengan kecapean, karena sifat penghuni surga itu pasti dia ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa gelisah, ada rasa lelah, itu sifat penghuni surga. Tapi nanti semua rasa itu Allah akan menggantikan dengan kebahagiaan dan kenikmatan selama-lamanya. Di mana? Di surga. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengira akan mendapatkan hadiah atau hiburan yang sangat luar biasa. Rasul tidak mengira. Dan Rasul tidak meminta, Ibu. Ini pelajarannya, ya. Selain dikatakan dari kesulitan itu bersama dengan kesulitan ada kemudahan, maka pelajarannya hadiah itu tidak untuk kita meminta. Hadiah itu nggak diminta. Kalau diminta namanya apa itu? Just tip. Makanya kata ulama, kalau ibu dikasih hadiah, tapi ibu sudah meminta, hukumnya kalau bisa ditolak. Ada orang umroh nih, kita pesan, pokoknya saya mau dikasih hadiah, parfum. Ternyata dibawakan hadiahnya, itu adabnya kalau bisa ditolak. Maka yang namanya hadiah itu nggak ada request, ya kan? Tolong hadiahkan saya rumah dong. Itu mah bukan hadiah, itu minta namanya. Apa bedanya dengan meminta-minta? Inilah yang membedakan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mau ketemu Allah, minta. Makanya Nabi Musa disebut Thalib. Thalib itu yang meminta. Ya, makanya seorang pencari ilmu, peminta ilmu namanya Thalibul Ilm.
Tapi Rasulullah tidak meminta, disebutnya matlub. Matlub itu enggak minta, atau Nabi itu yang diminta. Siapa yang meminta? Allah. Allah meminta Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Walaupun kata ulama, Nabi hanya melihat cahaya. Ra'aitu nur, kata Nabi. Ini keistimewaan Nabi SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Yang lain minta, itu pun tidak bertemu. Bertemunya di bumi. Nabi Musa disuruh datang ke Jabal Sinai, baru melihat cahaya kilat, pingsan. Tapi Rasulullah SAW istimewa, bertemunya di singgasana. Subhanallah. Ini adalah keistimewaan. Kenapa? Karena kesedihan bertubi-tubi. Maka semakin Allah berikan kesedihan, ya, yang sangat berat, semakin Allah memberikan kebahagiaan yang sangat dahsyat. Itu kaidahnya begitu. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, maka hidup ini hakikatnya antara ujian dan hiburan. Hidup itu ujian dan hiburan. Sehingga kalau ibu ingin mengamalkan sifat Allah, kalau ada orang sedih, kasih hiburan. Betul ini, ibu punya suami, suaminya sedih, ya misalnya kerjaannya sedang ada kendala, ada masalah, sesuatu, sedih. Maka ingin mensifati sifat Allah, berikan tasliyah kepada suami, berikan hiburan. Terserah hiburannya. Ibu mau ngajak suami healing kemana, silakan. Tapi kalau melihat dari perjalanan Isra wal Mi'raj, hiburan terbaik adalah jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi Isra wal Mi'raj itu kalau bahasa anak sekarang itu healing. Healing itu Isra wal Mi'raj. Ini kalau suaminya sedih, ajak ayah, yuk kita Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Ya, ini adalah pesan atau hikmah yang pertama. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa bersamaan dengan kesulitan yang Allah berikan kepada kita, bersamaan dengan itu Allah pasti akan datangkan kebahagiaan. Itu pasti. Kalau tidak di dunia, kebahagiaan itu pasti akan diberikan di mana? Di akhirat, di surga. Makanya dunia itu kan penjara, ibu. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Yang namanya penjara itu tidak bebas. Mau keluar tidak boleh. Ini haram. Ini jangan ya. Ini tahan dulu ya. Nanti kalau sudah keluar dari penjara, kamu bebas. Kapan kita keluar dari penjara? Ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Baru kita bebas dari penjara dunia. Ya, makanya subhanallah dikatakan ketika menghadapi ujian hidup, kesulitan hidup, coba lihat Rasulullah SAW. Yakin dengan itu. Oh, Nabi diberikan kesedihan, setelah itu Nabi diberikan kebahagiaan. Hanya ada istilah badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Bahkan kalau melihat ayatnya surah Al-Insyirah tadi, fa inna ma'al usri. Al-usr itu adalah ismul ma'rifah, alif lamnya ma'rifah. Bentuknya dalam kaidah bahasa Arab artinya adalah ini menunjukkan satu. Satu, kalau saya katakan iftah al-bab, iftahil bab, buka pintu. Karena pakai alif lam, maka yang dibuka pintunya hanya satu. Yang saya tunjuk iftahil bab, buka pintu yang itu. Tidak boleh yang lain. Tapi kalau saya katakan iftah bab, berarti pintunya mana saja boleh, silakan. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan bersamaan dengan kesulitan, Allah menggunakan alif lam. Artinya kesulitannya itu hanya satu. Tapi ketika Allah menyampaikan tentang kemudahan, yusra, tidak pakai alif lam. Coba cek ayatnya, ya kan? Artinya kemudahannya itu banyak. Jadi satu kesulitan yang Allah berikan, banyak kemudahan yang Allah siapkan. Jadi apa yang kita khawatirkan? Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena apa? Karena Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hambanya. Ibu sedih, ibu susah,
Selama ibu masih taat kepada Allah, maka bersama dengan itu ada kemudahan. Ya, ini adalah pelajaran yang pertama. Subhanallah. Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin perjalanan Isra wal Mi'raj, khususnya ketika mau naik ke atas, Nabi dibelah dadanya. Ya, Nabi dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Tapi dalam keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah mendengar Nabi mengucapkan syaqqaqtu sadri marratain. Dibelah dadaku 2 kali. Kapan? Di usia kecil, 2 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Ketika diasuh di Bani Sa'diyah, Nabi sedang main dengan sebayanya, Nabi dibelah dadanya. Yang kedua, ketika ingin Mi'raj, dibersihkan dadanya. Ibu tahu enggak, Nabi dibersihkan dadanya bukan berarti Nabi itu kotor, hatinya bukan. Jadi jangan kita mengatakan, loh Nabi itu kan sudah bersih, kenapa harus dibersihkan dadanya? Tujuannya adalah menutup akses pintu setan masuk ke dalam hati Nabi. Karena setan itu ibu punya tempat duduk di hati manusia, namanya haddus syaiton. Semua kita punya. Ya, kapan setan itu masuk? Ketika hati kita sedang kosong dari zikir. Makanya ada rasa malas. Pernah enggak ibu malas? Itu lagi duduk setan di situ. Betul ini. Ya. Ibu tiba-tiba suka marah-marah. Ya, marah-marah. Itu setan lagi duduk di sana. Ibu gosip, itu setan lagi duduk di sana. Makanya ketika sedang ngaji, setannya enggak duduk dia. Karena hatinya zikir. Lagi baca Quran, hatinya zikir. Setan enggak berani. Tapi kalau kosong, setan masuk. Makanya setan banyak masuk ketika ibu zakat mal. Ya. Karena kalau zakat mal, hatinya kosong dari zikir itu. Ya. Yang diingat bukan zikir, tapi cari mana yang paling banyak diskonnya. Sampai enggak ingat sholat tarawehnya. Subhanallah. Nah, supaya akses itu ditutup. Kenapa aksesnya setan ditutup di hati Nabi? Karena setan itu laknatullah. Apa itu laknatullah? Yang terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau orang dilaknat seperti Fir'aun, artinya tidak mendapat kasih sayang Allah. Itu orang yang terlaknat. Makanya ngeri, ada seorang istri sebelum tidur tidak ridho suaminya sampai pagi dilaknat malaikat. Berarti dia diputus kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak mengawali aktivitasnya dengan bismillah. Ya. Kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Dia terputus. Terputus dari rahmat Allah, maknanya dia dilaknat oleh Allah. Itu laknat itu begitu, enggak dapat kasih sayang. Makanya kalau punya anak kembar, jangan dikasih nama rahmat dan laknat, jangan. Kasihan yang laknat, ya. Karena laknat tidak akan pernah mendapatkan rahmat. Subhanallah. Nah, kalau setan dapat rahmat, bayangkan kalau setan duduk di hati Nabi, Ibu, berarti setan dapat rahmat. Iya kan? Kenapa? Karena Nabi adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya ditutup aksesnya. Kalau kita tidak. Kita ini bukan nabi, maka mungkin sewaktu-waktu setan masuk, setan keluar, setan datang, setan pergi, setan muncul, setan hilang. Nah, itu kita. Bahkan kalau setannya enggak pergi-pergi, itulah yang dikatakan minal jinnati wan nas. Dialah setannya itu. Subhanallah. Ini adalah rahasia kenapa dibelah dadanya. Nah, apa hubungannya dengan kita, umatnya? Sangat kuat hubungannya. Jadi pelajaran kedua ini mengajarkan bahwa betapa pentingnya tazkiyatun nafas.
betapa pentingnya membersihkan hati. Coba Nabi Mi'raj itu kan mau ketemu Allah, ya, mau ketemu Allah. Artinya segala apapun aktivitas kita yang dikoneksikan untuk Allah dalam kata ibadah, maka harus dalam keadaan tazkiyah, harus bersih hati. Contohnya apa? Yang sangat-sangat yang sangat jelas rutinitas kita. Yang kita mau connect sama Allah tuh lagi ngapain nih, Bu? Sholat. Sholat ya, sholat. Makanya ada kata ulama, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ini bukan hadis, ini kata ulama. Apa itu mi'raj? Mi'raj itu mendaki. Jadi Nabi itu mendaki langit, ya, sampai bertemu dengan Allah, mendapat perintah kewajiban sholat. Kalau kita mi'rajnya hanya ruh. Jadi orang yang sholat itu ruhnya mendaki langit untuk connect dengan Allah. Makanya dekat. Wasjud waqtarib. Anda sujud, Anda dekat. Nah, sehingga antara sholat dengan mi'raj itu punya kemiripan. Nih, antara sholat dan mi'raj ada kemiripan. Apa kemiripannya? Satu, sebelum mi'raj Nabi dibersihkan dadanya, dibersihkan hatinya. Sebelum sholat kita diperintahkan untuk membersihkan jasmani rohani kita melalui syariat wudu. Jadi wudu itu yang dibersihkan jasmani, tapi yang ikut dibersihkan ternyata adalah rohani. Kan wudu itu kan fisik ya, apa wajah, tangan, kepala, rambut, kaki. Tapi ternyata rohaninya bersih, Ibu. Dari mana? Dari doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa artinya itu? Ya Allah, saya ambil ujungnya. Jadikan aku ini hamba-Mu yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Kalau taubat urusannya rohani, hati. Makanya nggak ada mandi taubat itu nggak usah, ya. Mandi taubat di 7 sumur yang berbeda nggak usah. Karena urusannya hati. Tapi kalau mutatohirin, toharoh, urusannya apa? Badan, jasmani. Itu hebatnya wudhu itu. Wudhu itu sekaligus satu perbuatan mendapatkan 2 keistimewaan. Rohani, jasmani bersih. Jadi Nabi mau mi'raj, bersihkan hatinya. Kita mau sholat, bersihkan hati dan jasmani kita. Itu kemiripan antara sholat dan mi'raj. Ya, yang kedua, ketika Nabi mau mi'raj, ada wanita tua, lengkap dengan atribut, Ibu, perhiasan di badannya. Kata Nabi, ya Jibril, siapa itu? Siapa wanita itu? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu dunia dengan segala tipu dayanya. Ibu kalau mau sholat suka ditipu daya dunia enggak kita ini? Sering ya? Iya, kok ternyata pas mau sholat datang COD. Subhanallah. Ya, baru mau sholat sudah usolli paket. Kok pas mau sholat drama Koreanya bagus banget itu kisahnya itu. Subhanallah. Pas mau sholat kok kliennya pas telepon, mana tender besar lagi. Tuh dunia tuh begitu tuh. Allah menguji kita. Ya, tidak hanya dunia itu harta, Ibu, anak-anak. Anak-anak itu kan juga perhiasan. Ya, pasangan kita. Kadang mau sholat anaknya ada saja kelakuannya. Jadi kita banyak keganggu. Itulah Nabi ketika mau mi'raj bertemu dengan Allah diganggu dengan dunia. Jadi ini persamaan antara sholat dan mi'raj. Yang ketiga, ketika Nabi mi'raj bertemu dengan Allah. Bahkan kata Quran jaraknya itu seperti panah dan busurnya. Saking dekatnya Nabi dengan Allah. Itulah gambaran hamba Allah yang sholat. Saking dekatnya hamba Allah ketika sholat. Apa kata Allah? Melalui lisan Nabi dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a.
Yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika sedang sujud, maka perbanyak doa. Inilah kenapa kalau sujud jangan buru-buru ibu. Nikmati sujudnya. Karena disitulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah dekat, doanya mustajab. Kita kalau dekat sama seseorang, minta tolong apapun, dia akan bantu. Belum terucap dari lisan kita minta pertolongan, dia sudah paham, dia sudah ngerti kenapa saking dekatnya dengan kita. Ini kalau datang tanggal segini pasti bayaran anak ini. Sudah paham dia. Apalagi Allah. Ya, makanya dikatakan inilah kemiripan antara Isra, antara sholat dan Mi'raj. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya hati harus bersih. Ingin menghadap Allah, hatinya harus bersih. Baik ketika hidup ataupun ketika sudah nanti di alam akhirat. Makanya di alam akhirat nanti kata Quran dalam surah Asy-Syu'ara itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih atau selamat. Sekarang kalau saya tanya ibu, kapan hati kita harus bersih? Apakah hanya ketika kita sholat? Ternyata tidak kan? Ya, tapi diajarkan dari sholat. Tapi di luar sholat, kita juga harus menjaga hati kita. Coba lihat surah Ad-Dariyat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya sepanjang hidup, sepanjang aktivitas kita harus bernilai ibadah. Karena bernilai ibadah, syarat ibadah itu hatinya harus tazkiyah, harus bersih. Maka kalau dikatakan apakah bersih hati hanya ketika kita mau sholat? Tidak. Jaga hati kita ibu. Jangan dikotori dengan penyakit-penyakit ujub, riya, sum'ah, su'udzon, benci, hasad, iri, dengki, marah-marah, pelit. Ada hadis yang hubungannya dengan Sya'ban. Ini naudzubillah mengerikan sekali. Diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi SAW, dari Al-Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Innallaha la yattali'u lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illal musyrik au musyahin. Subhanallah. Sungguh Allah memperhatikan kita semua. Allah memperhatikan kita semua. Kapan? Lailatin nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini pertengahan Sya'ban ibu hati-hati nih. Allah memperhatikan itu. Subhanallah. Kenapa Allah memperhatikan? Allah punya tujuan. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ingin mengampuni seluruh kesalahan hambanya. Allah ingin mengampuni seluruh kesalahan hambanya. Jadi ini istimewa ibu, ada ampunan yang tanpa diminta. Kita kalau mau minta ampun sama Allah kan syaratnya apa? Syaratnya istighfar, gitu kan? Taubat, itu cara minta ampun. Astagfirullah, ya, Rabbana dhalamna, Rabbana ighfir lana. Tapi ada satu waktu di mana kita tidak usah meminta. Allah sudah mengampuni kita. Kapan? Di pertengahan malam bulan Sya'ban. Kecuali nih dua orang. Ya, siapa dua orang ini? Satu yang berbuat syirik kepada Allah, yang kedua yang ada rasa benci, hasad, iri kepada saudara sesama muslimahnya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam dua golongan ini. Maka dari bulan Sya'ban ini tolong yang masih berhubungan dengan kesyirikan lepaskan semua. Yang punya jimat buang ke Kali Ciliwung. Yang punya nomor WA dukun, hapus, blokir. Kalau punya nomor WA dukun, ngapain itu? Kalau nggak konsultasi coba. Ya kan? Mbah, tolong mbah, suami saya nggak pulang. Suami saya hilang mbah. Tolong di Terawang mbah. Ternyata mbah dukunnya balas. Maaf ibu, istri mbah juga hilang. Subhanallah.
Oh, ternyata istrinya dukun sama suaminya ibu ini ketemuan. Oh, ini malah lebih parah lagi ya. Nah, jadi ini yang akan merusak. Walaupun kesyirikan itu kecil, Ibu, hati-hati. Ada syirik kecil yang kita tidak sadar kalau itu syirik. Kata Nabi kepada para sahabat, yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu? Ar-riya, penyakit ketika beramal soleh ingin mencari perhatian manusia. Itu namanya riya. Hati-hati tuh, riya itu syirik, Ibu. Bisa rontok amalan kita. Ya. Karena syirik itu menghilangkan semua kebaikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kalian berbuat kesyirikan, batal amal kalian dari balighah sampai akhir syirik, itu semuanya rontok, tidak berbekas. Rugi. Makanya dikatakan, dan kalian akan menjadi orang-orang yang khasirin. Apa? Rugi. Rugi. Makanya lepaskan tuh. Percaya kepada sesuatu yang sifatnya tatoyur. Sudah lepaskan. Jangan ada itu di bulan Sya'ban. Ya, termasuk tadi riya. Ya, bahkan riya itu lebih bahaya dari fitnah dajjal kata Nabi. Ibu tahu dajjal? Dajjal itu kan fitnahnya besar ya. Dajjal itu kalau dia mengatakan kepada langit, ya sama amtiri, ya langit turunkan hujan, dia turunkan hujan. Ya art, wahai tanah, ambiti, tumbuhkan tanaman, dia tumbuh tanaman. Dia berbicara kepada penghuni kuburan, dia katakan, ya ahlil kubur, kum, bangkit, itu keluar. Itu Dajjal tuh Allah kasih kesaktian. Tapi ternyata ada yang lebih parah lagi dari Dajjal, fitnahnya ar-riya. Nah pertanyaannya, kenapa riya lebih bahaya dari fitnah Dajjal? Kata ulama, karena kalau riya itu terjadinya, kalau fitnah Dajjal terjadinya akhir zaman. Nanti Dajjal itu akhir zaman kan? Tapi riya dari dulu zaman Nabi sampai sekarang sampai nanti sudah ada. Itulah bahaya riya. Yang kedua, kalau fitnah Dajjal hanya datang kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, orang munafik, atau orang beriman yang imannya itu menduakan Allah. Tapi kalau fitnah riya itu justru datang kepada orang yang memiliki banyak amal soleh. Nah itulah kenapa fitnah riya lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Jadi tinggalkan kesyirikan. Ini bulan Sya'ban. Yang kedua, awil musyahin. Musyahin itu orang-orang yang ada rasa benci dalam hatinya kepada orang. Artinya ini tidak tazkiyah dia. Dia tidak bersih hatinya. Dia iri sama tetangganya. Dia iri sama temannya. Bahkan dia musuhan. Bahkan tidak tegur sapa. Nah ini orang yang tidak diampuni di pertengahan Sya'ban. Maka na'udzubillah. Kita sama-sama bersihkan hati kita dari penyakit hati apapun. Supaya masuk Ramadan itu hatinya khusyuk, khidmat. Kalau masih ada dendam, Ramadan itu capek Ibu. Ya Allah mau terawih tapi ada dia. Ya kan akhirnya apa? Dia cari masjid yang lain. Kan capek. Masjid dekat rumahnya, dia cari masjid di luar rumah. Kenapa? Karena gara-gara ada musuhnya terawih. Kalaupun terawihnya ketemu bareng, beda saf, salah satu dikhawatirkan, awas. Pulang terawih, sendalnya hilang. Na'udzubillah. Ya kan dendam itu kan kalau sudah dibumbui setan, itu 7 turunan itu, ya. Nggak akan itu memaafkan. Makanya na'udzubillah ini pentingnya tazkiyah. Belajaran dari Isra wal Mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya, maka tolong kita umatnya bersihkan hati kita. Kenapa? Karena hakikatnya aktivitas kita adalah ibadah. Dan ibadah itu perlu kebersihan hati. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, ibu yang dimuliakan Allah. Pelajaran dari Isra wal Mi'raj adalah, kata ulama, Isra wal Mi'raj ini ujian keimanan. Ujian keimanan. Jadi ada ujian hidup, ada ujian keimanan. Ujian keimanan ini akan semakin berat ya kalau seandainya imannya semakin hebat. Itu sudah seperti hukum apa ya? Kalau dikatakan ya bukan
apa kalau dibilang tuh gaya ya, gaya. Jadi semakin besar iman, semakin besar ujian. Nah, itu maksudnya begitu tuh. Makanya yang paling berat ujiannya itu para nabi, karena para nabi imannya paling paling kuat. Nah, hidup ini ternyata kita ada ujian keimanan. Isra wal Mi'raj mengajarkan ujian keimanan. Dari mana? Dari peristiwa kejadiannya. Coba kita lihat peristiwa kejadiannya. Nabi diperjalankan dari Haram ke Aqsa. Naik ke langit sampai langit ke-7 sampai bahkan Sidratul Muntaha, lebih dari itu, tapi hanya dalam waktu 1 malam, lailan. Ini iman kita diuji, Ibu. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan kejadian ini. Kenapa? Tidak masuk akal. Makanya kata ulama, peristiwa ini bukan peristiwa yang bisa dinilai dengan akal. Karena ini peristiwa besar, akal kita kecil. Sehingga peristiwa yang besar hanya bisa diterima dengan sesuatu yang besar. Apa yang lebih besar dari akal? Iman. Jadi nggak bisa kalau pakai akal. Sampai kiamat kalau pakai akal, nggak percaya orang. Nggak percaya. Walaupun sebenarnya kalau dengan logika, kita ambil satu contoh. Ada orang berjalan kaki ke kota Mekah. Kemudian ada orang yang lain ke kota Mekah naik pesawat. Mana lebih cepat? Naik pesawat kan? Padahal sama tujuannya ke kota Mekah. Yang membedakan adalah yang ini jalan sendiri, jalan kaki sendiri, yang satu diperjalankan oleh pesawat dan pilot. Coba lihat Isra wal Mi'raj ayatnya, surah Al-Isra ayat 1. Kalimatnya, Nabi diperjalankan atau jalan sendiri? Asro. Asro itu artinya diperjalankan. Nah, dari sini satu poin. Oh, berarti kalau diperjalankan, ya pastilah bisa cepat. Yang memperjalankan pesawat saja dari jarak kalau jalan kaki bisa berbulan-bulan hanya 10 jam. Apalagi yang memperjalankan Allah. Yang punya bumi ini Allah. Kalau Allah katakan bumi ini jadi kecil, jadi dekat, bisa dekat nggak itu? Bisa dekat. Ya, makanya jangan menilai dengan akal, nggak ketemu. Nah, ini dalil yang pertama ya, Nabi itu diperjalankan. Yang kedua, ayat ini dibuka dengan kata subhana, subhanalladzi asra, subhana. Segala sesuatu yang tidak diterima dengan akal, Allah akan membuka dengan subhana. Kenapa? Karena hidup ini, Ibu, terkadang kita harus menerima ada satu logika di luar logika kebiasaan. Logika kebiasaan Allah itu namanya sunnatullah. Itu kebiasaan Allah tuh, sunnatullah. Contoh, api panas. Itu sunnatullah kan? Kalau ingin pergi jauh, ya butuh waktu jarak tempuh yang lama. Itu sunnatullah. Es dingin, itu sunnatullah. Tapi ada satu logika, kata ulama, ini logika tauhid namanya. Nah, Isra wal Mi'raj ini, kata ulama, membangun logika tauhid kepada kita. Ini ujian keimanan. Iman itu kan tauhid kan? Ya kan? Jadi kalau bicara tentang peristiwa ini, jangan pakai logika sunnatullah. Tapi gunakan logika tauhid. Kenapa? Ayatnya dibuka dengan subhana. Subhana itu kan kalimat tasbih. Ya, tasbih itu kan subhanallah, itu kan? Apa artinya tasbih, Ibu? Maha suci Allah. Fungsinya tasbih itu apa? Fungsi kenapa ada kalimat tasbih? Kalau kita katakan maha suci Allah, apakah Allah kotor? Lalu kita sucikan. Jadi kalau kita mengucapkan maha suci Allah, yang harus disucikan hati kita, bukan Allahnya. Karena kita yang telah mengkotori Allah karena sebab perbuatan hati kita. Contoh, ada orang mengatakan Allah punya anak. Ada nggak? Artinya perkataannya mengkotori Allah.
Karena Allah tidak mungkin punya anak. Nah, sehingga tasbih itu artinya tabaidu wa tanzihullah mimma yaliku bih. Itu tasbih. Tasbih itu menjauhkan dan membersihkan Allah dari ketidakpantasan baginya. Kira-kira Allah pantas nggak punya anak? Nggak pantas. Makanya kita katakan, yang mengatakan Allah punya anak, kita ucapkan subhanallah, Allah tidak mungkin punya anak. Jadi kalimat tasbih itu fungsinya menafikan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Itu kalimat tasbih. Nanti ada satu lagi, takdis. Ada tasbih, ada takdis. Wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisulak. Ada ayatnya? Apa takdis? Kalau takdis mendatangkan atau menggantikan sesuatu yang pantas bagi Allah. Kalau tasbih mengeluarkan. Kalau takdis mendatangkan. Sehingga begini. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak mampu memperjalankan Nabi secepat itu, kita katakan Allah mampu. Itu namanya takdis. Allah mampu. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Jelas nggak ini? Penjelasan ini? Kayaknya bingung nih. Ini wajahnya bingung apa bengong? Ya, Ibu nyambung ya? Iya. Soalnya kayaknya kayak tegang semua ini. Saya jadi takut ini, subhanallah. Iya. Nah, Masya Allah ya. Jadi itu tasbih dan takdis. Nah, sehingga subhanallah ini pernah terjadi kepada para nabi. Nabi Ibrahim dibakar api, sunatullahnya apinya panas terbakar. Itu di Plaza Glodok banyak meninggal kan? Kenapa? Terbakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Karena Allah memberikan pelajaran. Logikanya bukan sunatullah, sekarang logika tauhid. Allah punya kuasa, bisa menciptakan api yang dingin karena Allah maha kuasa atas makhluk. Itu logika sunatullah. Logika tauhid, mohon maaf. Makanya Ibu, kalau ada tukang bubur naik haji, itu bukan logika sunatullah. Nggak ketemu marbot masjid naik haji misalnya, ya mohon maaf, security komplek naik haji. Kan secara ekonomi kita bisa mengukur lah, bukan meremehkan orang, bukan. Karena haji itu ibadah yang butuh biaya besar. Yang mampu saja belum tentu berangkat dengan alasan masih banyak pengeluaran. Apalagi yang memang ekonominya bisa dilihat pas-pasan. Untuk beli gas saja ngantrinya panjang. Ya. Makanya kok bisa tukang bubur naik haji? Logikanya tauhid. Inilah yang membuat kita harus mengupgrade iman kita. Sekarang jangan pakai logika sunatullah lagi. Logika sunatullah mah itu sudah berjalan, tidak usah dipikirkan. Tapi logika tauhid itu harus kita bangun. Kenapa? Karena itu membangun keyakinan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak yakin begini, mohon maaf. Saya kalau nggak nyicil rumah ini, nggak riba, nggak kebeli rumah kayaknya. Nah, itu kan sunatullah. Ya memang orang kalau tidak cicil, dia tidak punya uang yang lebih cukup untuk beli rumah, nggak kebeli. Itu kacamatanya sunatullah. Karena beli rumah pakai uang sendiri. Tapi kalau Allah berkehendak lain, bisa nggak? Bisa. Itulah cara membangun logika tauhid itu begitu. Diajarkan dari Isra wal Mi'raj, Ibu. Makanya Isra wal Mi'raj ini, mohon maaf, tidak boleh dikritisi. Maksudnya begini, jangan kita ketika mendengar cerita ini, kok bisa ya? Tuh begitu tuh. Kok bisa ya Nabi diperjalankan dari Mekah ke Aqsa ribuan kilometer, dari Aqsa ke langit, 7 lapis langit, itu berapa jarak tempuhnya, ketemu Allah, balik lagi, kemudian masih subuh, tidak butuh waktu 2 malam atau 3 malam, cukup 1 malam. Kok bisa ya? Nah, kalau pertanyaannya kok bisa ya, berarti dia masih pakai logika sunnatullah. Coba ujung-ujung ayatnya itu apa Ibu? Surah Isra itu, ujung ayatnya. Innallaha sami'ul basir. Itu kan? Ini menarik ini. Sami, basir. Apa artinya sami? Mendengar. Basir, melihat. Kenapa Allah tidak dahulukan basirnya baru saminya? Kenapa Allah tidak katakan begini? Innahu huwal basirus sami.
Bolehlah, tidak merusak makna, tidak. Allah maha melihat, maha mendengar. Tapi kenapa mendengar didahulukan daripada melihat? Kata ulama, kita orang-orang beriman cukup mendengar peristiwa ini sudah harus percaya tanpa melihatnya. Nggak usah perlu melihat. Karena iman itu tidak butuh melihat. Itulah iman. Iman kan di hati. Makanya ibu tidak pernah melihat Allah, tapi kita beriman kepada Allah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita beriman kepada Rasulullah. Kita bahkan tidak pernah melihat alam kubur, tapi kita beriman kepada kubur itu ada. Itu namanya iman tuh. Jadi iman tuh nggak butuh melihat. Kalau iman harus syaratnya melihat, orang buta tidak sah imannya. Betul nggak? Kadang-kadang orang buta lebih kuat lagi imannya kepada Allah. Ya, apa buktinya? Ditawarkan matanya disembuhkan, nggak mau dia. Ada tuh hafidhah perempuan, Kaila. Saya langsung ngobrol sama Kaila itu di salah satu acara saat itu kita mengisi bareng. Ditanya, Kaila, kalau Allah ganti hafalan Kaila sama 2 mata yang bisa melihat dunia, mau atau tidak? Apa jawaban Kaila? Nggak mau. Nggak mau, kenapa? Karena nanti di akhirat ada orang yang buta karena sebab di dunia punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak lihat Quran. Lebih baik saya buta di dunia tapi saya melihat di akhirat, Ustaz. Subhanallah. Ya, itu kalau sudah iman tuh begitu. Ya, ini pelajaran yang kita ambil yang ketiga dari Isra wal Mi'raj. Ternyata mengajarkan kepada kita bahwa iman itu diuji. Ini akhir zaman ini ujian iman itu dahsyatnya luar biasa. Kata Nabi, ada orang pagi beriman, sore kafir. Ada orang sorenya beriman, pagi bisa kafir. Ujian iman sekarang itu dahsyat. Tapi kalau kita mau lihat para sahabat Nabi, para salafus soleh, itu jauh lebih berat ujiannya. Iya, jauh lebih berat ujiannya. Dulu sahabat Nabi, ibu, hanya sekedar untuk sholat saja, itu tantangannya bisa dibunuh. Ya, keluarga Sumayyah, keluarga Yasir dibunuh oleh orang kafir. Kenapa? Karena dia tahu, mereka tahu keluarga itu keluarga yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ditimpa batu oleh Umayyah bin Khalaf, disiksa habis-habisan. Hanya mempertahankan akidah keimanan. Masyitoh, seorang wanita, direbus anaknya, keempat putrinya direbus oleh Fir'aun. Karena mempertahankan akidah keimanannya. Sampai Rasulullah ketika Mi'raj itu, Rasul mencium bau yang harum di atas langit ke-7, bayangkan. Derajatnya tinggi itu Masyitoh, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Apa masalahnya? Masalahnya Fir'aun marah sama dia. Ketika dia mensisiri anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh, dia mengucapkan kalimat Bismillah. Didengar oleh putrinya, dilaporkan kepada Fir'aun, lalu Masyitoh ditanya, ala kirabbun siwai, kamu punya Tuhan selain aku? Siapa Allah? Manillah, siapa Allah? Apa kata Masyitoh? Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abuk. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Marah Fir'aun, direbus keempat putrinya. Bayangkan, meninggal di hadapan Masyitoh. Ada seorang ibu tega, anaknya direbus. Tidak ada ibu. Tapi ini demi keimanan loh, demi keimanan. Aku rela mengorbankan anakku, yang penting akidahku tidak terlepaskan. Walhasil, Masyitoh juga direbus. Jadi manusia ini semuanya wafat dalam keadaan mempertahankan akidah. Walhasil, di langit ke-7 di atasnya, Nabi mencium bau yang sangat harum. Bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ayu ra'i hadi. Jibril, ini harum apa ya? Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ya Rasulullah, hadihi min ra'ihatim Masyitoh ma'a abna'iha arba'ah. Ini adalah wanginya Masyitoh bersama keempat putrinya. Subhanallah. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah, lau syaqatat min raihati Masyitoh ila ahlil ila wajhil ardi la sammat ala ahli dunia jami'an. Demi Allah, kalau jatuh satu tetes wanginya Masyitoh di atas muka bumi ini, maka seluruh penduduk bumi akan mencium wanginya. Subhanallah. Ya, karena apa? Mempertahankan akidah.
Jadi ujian iman kita itu apa? Tidak lebih berat daripada ujian para sahabat. Tapi sekarang ini kan, naudzubillah, dengan komentar-komentar statement yang aneh-aneh, jilbab itu nggak wajib lah, itu ujian iman ibu. Ya, dikatakan kalau milih pemimpin, misalnya dapat amplop, ambil amplopnya, nggak usah pilih orangnya, itu ujian akidah itu. Ya ada nggak yang begitu? Saya mau terima aja itu, dapat bansos, dapat amplop serangan fajar, saya ambil tapi nggak saya pilih. Nah itu sama aja itu ya, subhanallah. Bersenang-senang di atas penderitaan orangnya itu. Maka jaga iman kita kepada Allah. Ya, beruntung kita ini masih punya iman. Berapa banyak saudara kita mungkin yang mengalami kekurangan ekonomi, gampang dimasuki dunia, sehingga imannya dilepaskan. Di pedalaman ibu, berapa banyak yang murtad hanya dengan Indomie rebus dan goreng. Dengar nggak kabar-kabar ini? Iya. Makanya kata Nabi, kefakiran mendekatkan kepada kekafiran. Ya. Makanya kita bersyukur Allah masih berikan kita kecukupan, ada pengajian, ada taklim. Karena nggak ada garansi iman. Siapa yang bisa menjamin iman kita masih ada? Sehingga ini menjadi ayat yang diwajibkan untuk dibaca ketika khutbah Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi rukun khutbah itu. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah kepada Allah. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Bahwa pelajaran dari Isra wal Mi'raj, kata ulama, Allah ingin menunjukkan satu amalan, di mana amalan ini adalah amalan yang derajatnya memiliki level yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu perintah sholat. Ya, perintah sholat. Jadi Isra wal Mi'raj itu memang intinya adalah evaluasi sholat. Nggak ada yang lain, seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, kenapa? Karena satu-satunya perintah yang nabinya dipanggil langsung oleh Allah tanpa melalui perantara hanya sholat. Zakat melewati Jibril. Puasa melewati Jibril. Haji melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sholat nabinya langsung dipanggil. Artinya ini wahyu yang levelnya tinggi. Wahyu itu ada 3 kan. Yang pertama dalam mimpi. Itu wahyu juga. Itu paling rendah. Yang kedua melalui Jibril. Itu wahyu juga. Yang ketiga nabinya dipanggil. Langsung berbicara. Itu level paling tinggi. Maka kalau kita lihat sholat ini, Masya Allah. Ketika syariat puasa Ramadan, kalau tidak mampu atau dalam perjalanan, ya sakit dalam perjalanan, maka tidak puasa. Boleh tidak puasa. Artinya ada rukhsah, ada keringanan di sana. Berbicara haji kalau tidak mampu tidak disyariatkan, tidak diwajibkan. Begitupun umroh. Zakat ada mustahik, ada muzaki. Mustahik itu orang yang berhak menerima, dia tidak keluar zakatnya. Tapi kalau sholat, coba lihat sholat. Sholat mampu tidak mampu, tetap sholat atau enggak? Tetap sholat. Sholat kaya, miskin, tetap sholat atau tidak? Tetap sholat. Sholat sakit, sehat, tetap sholat atau tidak? Sholat. Ya, makanya saking pentingnya sholat, Allah kasih rukhsah yang begitu luar biasa. Ada keringanan ibu. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, itu keringanan. Kalau nggak bisa duduk boleh tiduran. Kalau nggak boleh tiduran, bukan tidur. Beda ya. Kalau tidur berarti nggak sholat, dia tidur. Kalau tidak bisa tiduran, boleh dengan isyarat. Misalnya matanya yang bisa bergerak, hanya matanya, sholat pakai isyarat mata. Tapi kalau sudah tidak bisa dengan isyarat, kita sama-sama takbir 4 kali. Sholat mayit itu namanya, subhanallah. Ya, bukan takbir Allahu Akbar, bukan itu. Allahu Akbar. Sholat jenazah itu. Kecuali seorang wanita yang menstruasi.
Hanya satu itu yang boleh tidak sholat. Ibu ketika sedang menstruasi. Ya, yang lain tidak ada alasan. Bahkan orang kalau baru masuk Islam mu'alaf, belum bisa bacaan sholat, tetap sholat walaupun hanya gerakan. Itu saking pentingnya sholat itu. Ada satu kaidah dari madhab Syafi'iyah, kalangan madhab Syafi'iyah. Ini saking pentingnya sholat, ada istilah sholat lihurmati waktu sholat. Untuk penghormatan waktu sholat. Hati-hati yang sering meremehkan, kadang-kadang ibu misalnya lagi jalan-jalan, merasa gamisnya najis, tidak bersih, sehingga nanti saja sholatnya di rumah. Padahal sudah masuk waktu sholat. Ya, seandainya ada orang ibu, mohon maaf, di tengah hutan, dia sedang mandi di air terjun, tiba-tiba pakaiannya tidak ada, hilang, dicuri Jakarta Tarup, ya mungkin. Dalam keadaan, mohon maaf bahasanya, dalam keadaan telanjang bulat, dengar adzan, panggilan sholat, maka wajib tetap sholat. Dalam keadaan tidak berpakaian. Iya, betul. Kenapa? Lihurmati waktu sholat, untuk menghormati waktu sholat. Tapi nanti kalau ibu sudah ketemu tutup auratnya, diqodho. Understand? Ya. Tapi pastikan waktu sholat itu semuanya perempuan. Ya, jangan mentang-mentang boleh menghormati waktu sholat di tempat umum, itu gila namanya. Subhanallah. Ya, tetap cari tempat tersembunyi di dalam ruangan, gitu kan? Kunci pintunya. Tapi sholatnya tidak berbusana. Kenapa? Emang nggak ada pakaian. Ya, jangan sampai gara-gara nggak ada pakaian meninggalkan sholat. Nah, maka kalau ibu merasa najis bajunya, merasa ya, nggak ada pakaian gantinya, ibu tetap harus sholat. Tapi nanti kalau sudah ketemu baju yang bersih, diqodho, diganti sholat yang tadi. Begitu caranya ibu. Ya, walaupun ada hadis Nabi begini, kalau ibu pakai gamisnya ternyata panjang ke tanah, itu langkah kaki kanan membersihkan, kaki kiri najis, kanan membersihkan. Kan begitu kaidahnya. Jadi nggak usah ragu. Kalau ibu tadi, Ustadz, saya terakhir kali kaki kiri, berarti najis. Lanjut saja tambahin kanan. Selesai. Ya. Nah, jadi ini bukan alasan untuk kita tidak sholat. Itu saking sholat itu tidak boleh diremehkan, ibu. Tidak boleh diremehkan. Inilah kenapa kita ini sama anak-anak harus resah kalau anaknya sampai usia sudah balik, sholatnya bermasalah. Jadi gagal orang tua kalau orang tua itu belum bisa mencetak anaknya menjadi anak yang muqimus shalah. Lihat doanya Nabi Ibrahim jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun Ibrahim doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan keturunanku. Nah, jadi kalau belum resah tentang sholat, ya berarti belum masuk pelajaran Isra wal Mi'raj. Karena substansinya ini nggak ada. Kita tiap tahun peristiwa ini diperingati, tapi sholatnya tidak bertambah secara kuantitasnya, maka tidak menambah manfaat untuk kita. Ya, jadi ini saking pentingnya sholat. Nah, maka ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah sholat, sekarang kita lihat sholat kita ada di level yang mana. Jadi tiap tahun Isra wal Mi'raj, sholatnya itu ada di level yang mana. Karena kata ulama, ya ada Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ada orang yang sholatnya taklif. Sampai hari ini taklif, bertahun-tahun sholat. Taklif itu terbebani. Cirinya gimana? Ketika dengar adzan, Allahu Akbar, dia komentar dengan melihat jamnya, perasaan baru asar, udah maghrib. Pernah nggak begitu? Nah, itu ciri beban. Ya, itu ciri beban itu. Padahal bukan salah waktu sholatnya, yang salah dia. Asar, maghrib jam 6 kurang 5, dia sholat asar jam 6 kurang 10. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, di masjid adzan, yang disalahkan adzannya.
Nah, jadi banyak evaluasi sholat ya. Ada yang taklif. Ada yang tadi sholatnya itu dikatakan ambil paket-paket tuh. Ada yang maghrib doang sholat tuh. Ada yang subuh doang sholat. Ada yang seminggu sekali Jumat saja. Ada yang sebulan, setahun 2 kali idul-idul. Maka ambil paket sholat yang sempurna. 5 waktu ditambah dengan rawatibnya, ditambah dengan qobliyah ba'diyahnya. Itu ada peningkatan dalam sholat itu. Karena sholat sunnah qobliyah ba'diyah ibu, statusnya sebenarnya ada ulama yang mengatakan itu lebih diutamakan daripada tahajud. Ya, kenapa? Karena dia nempel dengan wajib. Sesuatu yang nempel dengan wajib, maka derajatnya sama dengan wajib. Bukan sholat hukumnya wajib, tapi derajat levelnya itu lebih tinggi dari sholat sunnah yang lainnya. Ya, hukumnya tetap sunnah. Tapi level derajat pahalanya di sisi Allah. Sama dengan puasa Syawal dan puasa sunnah Sya'ban. Kenapa levelnya lebih tinggi dari puasa sunnah yang lain? Karena puasa sunnah di bulan Sya'ban itu seolah-olah qobliyah sholat. Puasa Syawal seolah-olah ba'diyah sholat. Ya, jadi saya kira ini evaluasi untuk kita semua, ya. Jadi bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita sudah lebih baik? Kalau masih di level terbebani taklif, maka di-upgrade lagi levelnya. Apa level yang lebih tinggi? Hajah namanya. Hajah. Hajah itu kebutuhan nih, Bu. Hajat, tahu hajat? Kebutuhan. Jadi sholat kita ini sudah jadi kebutuhan. Kalau orang butuh, dicari. Ibu butuh makan, ibu cari makan. Ibu butuh pemasukan tambahan, ibu cari usaha, itu kan? Jadi kalau butuh tuh dicari. Makanya orang kalau sholatnya kebutuhan, belum masuk waktu sholat, dia sudah siap-siap. Dia cari mau kena sajadah, dia gelisah. Mana ini mau kena, mana sajadah? Ini 10 menit lagi adzan. Itu kebutuhan itu. Tapi yang lebih tinggi lagi, sholatnya adalah al-ladat. Al-ladat itu bukan sekedar beban, bukan sekedar kebutuhan, tapi sudah menjadi kenikmatan. Sholat itu sudah nikmat banget. Itu kalau perkara yang wajib, itu mah sudah hatam. Ini sholat sunnah, kalau tidak dilakukan, wah dia menyesalnya luar biasa itu. Itu sudah lezat dalam ibadah. Sama dengan makan ibu. Ibu kalau sudah merasakan kenikmatan makan, lezat makanan itu, ibu nambah terus enggak? Nambah lah. Iya kan? Masakannya enak ini. Tambah lagi ya, order lagi ya. Sama dengan ibadah. Kalau ibadah sudah di level lezat, al-ladzatu fil ibadah, pasti kita tidak cukup puas dengan satu ibadah. Sholat wajib sudah tambah lagi tahajudnya. Tahajudnya sudah tambah lagi duhanya. Duhanya sudah tambah lagi. Baca Qur'annya. Baca Qur'an tambah infaknya. Terus. Kenikmatan dalam ibadah itu hanya bisa didapatkan kalau memang kita benar-benar ibadahnya sempurna sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ikut tuntunannya. Maka ibu akan merasakan kenikmatan. Disuruh Nabi sholat tepat waktu. Di awal waktu. Ya awal waktu lah. Itu proses untuk mendapat kenikmatan. Kemudian apalagi caranya? Jangan memikirkan surga, neraka, pahala, dosa. Jangan. Yang kita pikirkan adalah ini perintah Allah. Ya, jadi nggak usah mikirin nanti dikasih surga nih kalau tahajud nih. Nanti kalau begini dapat neraka nih. Nggak usah. Itu sudah otomatis. Kalau kita melakukan ibadah karena Allah, maka otomatis yang memiliki surga itu akan memberikan kepada kita. Yang memiliki neraka itu akan menutup aksesnya untuk kita. Ya, kenapa? Karena ini sudah nikmat ibadah. Saking nikmatnya ibadah itu ngaji itu nggak berasa, 1 jam nggak berasa, 1,5 jam nggak berasa, 2 jam nggak terasa. Kalau nggak nikmat itu kan gelisah. Gelisah lihat jam temannya dilihat. Jangan-jangan jam saya salah ini. Subhanallah. Saking nikmatnya sholat itu kalau sujud lama itu nggak bangkit ibu. Sujudnya itu ba'da subuh bangun-bangun duha. Itu ketiduran.
Begitu dia bangun dari sujud, imamnya udah berangkat kerja. Astagfirullah. Ya. Nah, jadi itu level sholat paling tinggi. Ya, sehingga dengan kita mengkaji tentang pesan-pesan atau hikmah pelajaran dari Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah terus memperbaiki sholat kita. Jadi ada doa yang baik untuk ibu amalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus dibaca. Setiap selesai sholat baca doa ini. Kenapa? Karena kita ingin ibadah kita itu terus ada perbaikan, ada perubahan, ada perubahan. Allah berikan kesempatan bulan Sya'ban, Allah berikan kesempatan bulan Ramadan, barangkali ibadah kita sebelumnya belum sempurna. Allah ingin sempurnakan itu dengan kita dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia untuk kita bisa beribadah kepadanya. Makanya gunakan kesempatan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Ada berapa poin tadi? Sudah 4 ya? Ya, ihtitam yang kelima penutupnya. Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat tentang Isra wal Mi'raj ada satu kalimat yang menarik untuk kita lihat. Ternyata Rasulullah itu diperjalankan Allah dari masjid ke masjid. Dari Haram ke Aqsa, itu masjid dua-duanya. Nabi tidak diperjalankan dari masjid ke resto. Ya. Jadi bukan kuliner, tapi dalam rangka safar ruhani ke masjid. Makanya perjalanan yang paling baik adalah perjalanan menuju masjid. Rasulullah sampai mengatakan, la tasyud dar rihal. Jangan kalian berusaha mampu untuk melakukan perjalanan. Ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. 1, Masjid Al-Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjid Al-Aqsa. Maksudnya berusaha mampu bagaimana? Nabung mati-matian, Ibu. Ya, kalau Ibu nabung mati-matian ke masjid selain 3 itu, maka Ibu melanggar perintah Nabi. Kalau cuma ke Masjid Al-Jabar Bandung, mau enggak usah mati-matian itu. Bukan berarti nggak boleh ke masjid yang lain. Ini dalam konteks kalau Ibu memang berusaha keras. Ya, bidikannya adalah ketiga masjid itu. Kan itu safar terbaik. Itulah kata ulama, umat Islam tidak boleh hatinya lepas dengan masjid. Nabi itu selalu hubungannya masjid, Ibu. Hijrah yang dibangun pertama Masjid Kuba. Di Madinah Masjid Nabawi. Isra wal Mi'raj dari Masjid Haram ke Aqsa. Semua masjid. Orang beriman itu hubungannya dengan masjid seperti ikan dengan air. Apakah ada ikan tidak suka dengan air? Hanya 2 kemungkinan. Ikan mati atau ikan gila. Jadi kalau ada seorang mukmin, seorang muslim tidak suka dengan masjid, kemungkinan 2. Muslim yang mati atau muslim yang gila. Makanya tugas kita dengan masjid itu 1. Tugas kita dengan masjid 1, memakmurkan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita nggak punya iman, kalau kita tidak memakmurkan, sama dengan kita nggak punya iman. Nah pertanyaannya, bagaimana memakmurkan masjid? Ada 2 kata ulama. 1, dengan cara membangun fisiknya. Kalau soal membangun fisik, masyarakat kita sudah hatam. Betul enggak? Banyak masjid yang sudah bagus, Ibu. Ada masjid yang ornamennya dari Timur Tengah, ada liftnya, ada masjid mungkin di atasnya itu ada cahaya lampu-lampu kubah bermacam-macam warna. Ada masjid yang subhanallah, semua fasilitas jamaah dipenuhinya. Kalau dari fisik kita sudah hatam. Tapi yang sulit adalah memakmurkan secara ruhani. Nah, contohnya bagaimana? Ngisi masjid itu, isi dengan majlis taklim, isi dengan anak-anak belajar Quran, isi dengan sholat berjamaah, itu memakmurkan. Termasuk jangan pernah membicarakan sesuatu di dalam masjid yang menimbulkan perpecahan. Itu namanya menghancurkan masjid, itu nggak boleh. Makanya kalau ada kajian di masjid isinya perpecahan, jangan, Ibu. Ya, perpecahan maksudnya mengadu domba itu jamaah. Jangan
Jangan jadikan masjid itu menjadi tempat untuk apa? Untuk mementingkan satu golongan kemudian mencemooh golongan yang lain. Karena masjid itu adalah rumah Allah, bukan rumah manusia, bukan. Manusia itu cuma ngurus. DKM itu ngurus, bukan bukan pemilik, bukan dewan kepemilikan masjid, bukan, ya, tapi dewan kemakmuran masjid. Maka ini Majelis Nurul Qalbi ini Masya Allah bagian dari cara memakmurkan masjid ini. Ada taklim ya rutin, mudah-mudahan ini dinilai oleh Allah bahwa kita ini terus terhubung atau terkoneksi hati kita dengan masjid. Kenapa? Karena kalau ada orang sudah terkoneksi dengan masjid, apa kata Quran? Alladzi barokna haulahu, sekelilingnya barokah. Bukan hanya yang dekat dengan fisik masjidnya, yang dekat dengan fisik masjid itu barokah. Tapi yang dekat dengan orang-orang yang hatinya bergantung di masjid, hatinya terpaut di masjid, itu juga barokah. Ya, maka para majelis para ahli pejuang ilmu, majelis ilmu ini Masya Allah. Coba lihat lingkungan pertemanannya, lingkungan keluarganya, insya Allah. Karena hatinya terus di masjid, Allah akan datangkan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ini 5 pesan penting pelajaran dari peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini menambah hazanah, menambah kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan, kehilafan, karena mungkin ini pertemuan sebelum Ramadan ya Ibu ya. Nanti ketemu lagi mungkin ya Ramadan, pada Ramadan mungkin bisa, karena jadwal saya di sini agak lama jaraknya Ibu ya. Nggak terlalu sering gitu ya, agak lama. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, Allah maafkan. Barangkali saya punya salah sama Ibu, telat berapa menit kalau datang gitu ya. Karena saya dari Bekasi berangkat jam 6 ya. Jadi tetap terlambat karena macetnya sekarang bukan hanya macet kendaraan, tapi macet tabung gas, itu masalahnya. Ya. Jadi saya kira ini kalau ada pertanyaan silahkan, tapi saya mohon izin tidak sampai jam 11 karena saya harus ke RCTI setelah ini. Ada kajian duhur di sana. Ya, syukran, wallahu yubariku fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar tema yang saya ingin tanyakan. Sekarang kan kita menjelang Ramadan ya, Pak Ustadz. Yang pertama, nikah itu kan tidak mesti harus menjelang Ramadan ya Pak Ustadz ya. Dan kedua, ada istilah itu ruwahan munggahan. Memang dalam Islam itu memang ada atau itu hanya tradisi gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, kenapa disebut ruwahan? Ya, karena ruwah itu sebenarnya satu akar kata dengan arwah. Ya, karena seolah-olah ini bulannya orang-orang berziarah gitu ya, nyekar gitu tadi. Sebenarnya ini tradisi, memang tradisi, tidak ada dalam syariat. Karena berziarah ke makam itu kapanpun, ya kapanpun ziarah ke makam. Apalagi tradisi munggahan itu tidak ada. Coba lihat Rasulullah sebelum Ramadan datang memperbanyak ibadah, puasa sunnah. Ya, bukan justru malah dipuas-puaskan diri untuk apa? Makan, ya, untuk berbuat yang tidak manfaat. Karena kalau munggahan itu saya perhatikan ya, stigma masyarakat kita kalau munggahan itu puas-puasin makan sebelum besok diharamkan makan. Kalau munggahan itu mohon maaf, puas-puasin berzina sebelum besok nggak bisa berzina. Astagfirullah. Iya, itu munggahan begitu tradisinya yang difahami oleh masyarakat kita, apalagi anak-anak muda. Puas-puasin jalan-jalan. Atau pokoknya puas-puasin yang tidak manfaat. Seolah-olah Ramadan itu menjadi beban bagi dia, terkekang, di penjara nanti. Yang tukang rokok, puas-puasin ngerokok sehari 10 bungkus. Begitu Ramadan meninggal, subhanallah. Nafasnya sesek dia. Nah, maka ini tradisi yang kalau ternyata banyak madorotnya bisa jadi haram. Karena tradisi itu tidak salah. Memang kita ini tidak bisa lepas dari tradisi. Adat namanya. Tapi adat tidak boleh
lebih tinggi dari syariat. Ketika adat berbenturan dengan syariat, maka syariat harus di atas adat. Kalau adat tidak berbenturan dengan syariat, maka adat bisa bahkan menjadi hukum. Ada dalam kaidah usul fikih, al-adatul muhakkamah. Ada kan? Adat jadi hukum, boleh selama tidak melanggar syariat. Nah, kalau soal ziarah ke makam tadi, sebenarnya kalau kita melihat adab yang diajarkan para ulama, yang harus dikunjungi adalah yang hidup dulu. Yang harus didoakan adalah yang hidup dulu. Baru yang wafat. Mana dalilnya? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup dulu baru yang mati. Makanya kalau memang mau sebelum Ramadan ingin mengadakan ziarah ke makam, jangan sampai tidak silaturahim ke saudara keluarga dulu. Datang dulu ke orang tua kalau masih ada, datang ke kerabat keluarga, datang ke mungkin adik ke kakaknya, baru setelah itu ke makam. Nah, itu benar urutannya. Ini yang sudah meninggal dunia dikunjungi, yang masih hidup malah diabaikan, tidak ditegur sapa. Nah, ini aneh. Nah, termasuk setelah Lebaran, selesai sholat Idul Fitri, orang rame-rame ke makam. Padahal kaidahnya apa? Yang didatangi adalah yang hidup dulu. Nah, ini adab, Ibu. Ya, jadi itu tidak ada dalam agama, itu hanya tradisi. Selama tidak sampai menabrak syariat, maka silahkan Ibu dikerjakan. Tapi kalau sampai melanggar syariat, apalagi kalau sibuk ke makam, nih habis Lebaran sibuk ke makam, sampai akhirnya begitu sholatnya lewat. Gara-gara sibuk di makam macet, ya kan? Di makam itu kalau musim Lebaran kan macet makamnya itu. Yuk di makam macet, beli kembangnya macet, pulangnya macet. Akhirnya sampai rumah 2:30 baru duhuran. Itu lebih parah lagi itu. Jadi itu. Jelas ya? Syukran Allah barik fiik. Ada lagi? Silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya mengenai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita sedang wisata nih ke luar daerah gitu ya, dan kadang-kadang kalau di perjalanan itu suka sholat di jamaah gitu. Kebetulan ada misalnya teman ngajakin sholat, lalu takut ini najis gitu. Terus bolehkah sholat itu kita udah sampai di rumah jamaahnya? Itu ada pertanyaan saya. Jazakillah khair. Bismillah. Ibu yang dimuliakan Allah, ada jama, ada qashar. Ini salah satu keringanan dari Allah. Ibu kalau paham ini, insya Allah Ibu gampang untuk mengambil keputusan. Ya, tolong pahami, jama itu dalam keadaan jama itu adalah dilakukan ketika butuh. Itu jama. Jadi jama sama dengan kebutuhan. Catat tuh. Jama sama dengan kebutuhan. Qashar sama dengan perjalanan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jaraknya 85 km. Jadi kalau kurang dari itu nggak boleh diqashar. Ya, jadi nggak semua orang yang melakukan perjalanan itu boleh diqashar. Nah, itu definisinya dulu. Qashar memendekkan ketika dalam perjalanan yang sudah mencapai jarak tempuh yang ditentukan. Kalau jama kebutuhan. Artinya kalau ibu memang butuh untuk menjamak sholatnya boleh. Misal ada orang sakit. Kalau dia harus sholat maghrib dan isya dalam waktu berdekatan, maka akan capek fisiknya. Karena orang sakit, gak bisa dia. Maka dia boleh menjamak sholatnya walaupun dia di rumah. Sholat maghrib dijamak, sholat isya dijamak takdim ke maghribnya supaya setelah sholat dia bisa istirahat. Ya, itu contoh pertama. Yang kedua, Rasulullah langsung contohnya. Rasul pernah menjamak sholat di rumah ketika di Madinah. Nabi dalam keadaan tidak safar, tidak hujan besar. Tapi Nabi menjamak sholatnya di rumah. Kenapa Nabi menjamak sholatnya di rumah? Ditanya oleh sahabat Nabi, kenapa ya Rasulullah?
kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ingin membebani umatku. Khawatir nanti umatku punya kebutuhan, dia repot, ya artinya dia boleh untuk menjamak sholatnya walaupun dia tidak keluar dari rumahnya. Nah jadi ibu kalau tadi memang butuh itu, ya butuh, ya sudah ibu jamak di rumah nggak apa-apa, tapi jangan dikosor, ya. Nah kira-kira tadi kebutuhan nggak masalahnya? Ibu takut najis tadi ya. Nah, Kan udah mau pulang nih. betul. Terus nanti aja kalau dengar adzan maghrib, nanti aja sekarang bisa panjang waktunya. Nanti aja waktu bisa malam. Kita perkiraan sampai rumah tuh jam 12 malam. Boleh nggak? Tapi kondisi ketika maghrib itu sebenarnya bisa sholat atau enggak? Sebetulnya bisa, cuman dia bilang karena najis takut kotor gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat menjama itu harus ada udzur yang syar'i, ya. Artinya kalau sebenarnya dia bisa di perjalanan dilakukan sholatnya, nggak ada masyaqqah, nggak ada kesulitan, apalagi dia sedang berhenti, di situ ada tempat sholat, lalu dia menjamak dengan alasan najis, itu tidak tepat. Kenapa? Karena di situ dia bisa sholat. Lain halnya kalau ibu begitu masuk waktu maghrib di jalanan dan tidak mungkin untuk mampir ke masjid karena dia berada di tengah tol. Nah itu beda. Jadi itu boleh langsung niat menjamak untuk maghribnya ditakhir ke isya. Nah itu dilihat dari kronologisnya juga. Jadi nggak semuanya bisa. Kenapa? Karena nanti khawatir statusnya malah meremehkan, memudah-mudahkan. Sholat itu dimudahkan oleh Allah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Ya, begitu Ibu. Ya, sama-sama. Syukran. Allah ya barik. Silahkan, ada lagi? Satu lagi ya mungkin. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya uang saya termasuk ulama ya. Saya pernah tanya, hari yang paling bagus itu hari apa? Semua hari bagus katanya. Senin, Selasa, Rabu sampai gitu. Nah, saya kan suka disuruh puasa. Saya suka puasa hari kelahiran saya, suami, mantu, cucu, anak suka saya puasai. Tapi sekarang sejak saya sakit, saya kan ada kewajiban puasa yang sunnah kelahiran itu sudah telah dilakukan. Itu gimana? Hari emang semua bagus atau memang hari Senin yang bagus? Karena di rumah saya yang hari Senin itu suami, kalau saya di malam mungkin ininya jatuhnya ke Selasa ya. Terus sama mantu hari Jumat. Jadi saya suka Senin, Kamis, Jumat saya puasa tuh. Itu gimana? Ya, jazakillah khair, Bunda. Jadi hari yang terbaik itu kata ulama sayyidul ayyamnya kita adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Itu hari terbaik. Artinya ini hari Id. Idnya umat Nabi, mingguannya adalah yaumul jumu'ah. Makanya puasa di hari Jumat sebenarnya tidak boleh kalau hanya sendiri, berdiri sendiri. Harus ditempel dengan hari Sabtu atau hari Kamis. Karena yaumul Id itu kan hari tidak, ya hari makan-makan lah, hari Id itu hari berbuka. Nah, sehingga kalau melihat dari keterangan ini, selain hari Jumat, bagus untuk puasa, boleh. Ya, jadi hari Senin ada puasa. Nabi puasa Senin, Kamis Nabi puasa Kamis. Nanti hari mungkin kalau kita lahirnya hari Rabu, kita puasa hari Rabu. Kita Selasa hari Selasa. Kalau kita puasa, kita lahir hari Jumat, puasanya tidak hanya Jumat tapi dampingi dengan hari Kamisnya. Nah, bahkan boleh puasa kapanpun, setiap hari puasa mutlak namanya. Ya puasa saja sudah. Jadi semua hari bagus, benar yang disampaikan oleh tadi Bunda itu. Ya, tapi kalau melihat dari yang paling afdol adalah hari Jumat
punya keutamaan yang banyak hari Jumat itu. Ya. Nah, karena kalau tidak tahu, tapi ibu kan hanya Jumat ya, dari Senin ya. Senin puasa, Kamis, Jumat, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu Jumat sendiri, berdiri tiba-tiba hari Jumat puasa sendirian. Enggak diikuti hari Sabtu atau hari Kamis, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi itu boleh, nggak apa-apa. Nah, karena ibu sudah istiqomah menjalankan puasa itu, sekarang kondisinya sakit, ya nggak bisa kalau nggak minum obat, nggak bisa puasa, maka insya Allah dengan keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW, orang yang istiqomah, bahkan Quran mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun, tetap pahalanya tidak terputus. Jadi ibu tetap dinilai mendawamkan puasa yang sering dilakukan. Ya, itulah kenikmatan orang istiqomah. Sama ibu kalau nanti sudah tidak bisa ke masjid ini lagi, misalnya memang sudah tidak bisa kondisi jalan jauh, ya, ibu tetap mendapat pahala majlis taklim Nurul Qalbi, walaupun ibu nggak hadir di sini. Kenapa? Karena ibu sudah istiqomah dari dulu ngaji di sini. Nah, itulah kenikmatan orang yang istiqomah. Sekarang ada nggak yang tidak hadir teman-teman Bunda? Nah, yang tidak hadir karena sakit, padahal tiap kajian dia ada. Maka hari ini ibu yang sakit itu mendapatkan pahala majelis taklim. Subhanallah. Betul ini, ya. Tapi jangan juga ibu komentar, kalau gitu saya tadi nggak datang aja di rumah. Kalau di rumahnya nonton drama Korea beda ya. Subhanallah. Ya, silakan. Ya. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW digambarkan menangisnya seperti air mendidih. Seperti gergaji mesin yang sedang berbunyi menggergaji itu. Gimana tuh rasanya? Suaranya air mendidih itu gimana? Wah, pokoknya luar biasa itu kesedihannya. Sampai Nabi dalam doanya di Taif, apa kalimat Nabi itu? Allahumma inni ashkul dha'fa quwati wa qillata hillati. Ya Allah, aku mengadukan segala kelemahanku dalam berdakwah dan segala kekuranganku dalam berdakwah. Sedikit sekali usahaku ya Allah. Saking sedihnya Nabi merendahkan dirinya, padahal Nabi dakwah sudah hebat. Sudah hebat Nabi dakwah, ya kan? Di Taif, di Mekah ditolak, pindah ke Taif. Kenapa pindah ke Taif? Karena di Mekah sudah tidak ada kekuatan. Kekuatan Nabi dakwah kan dua manusia, Khadijah dan Abu Thalib. Begitu dua-duanya meninggal dunia, lepas kekuatan Nabi dalam berdakwah, sehingga orang-orang musyrik sangat mudah untuk mengintimidasi Nabi, mengancam Nabi, sampai Nabi harus pindah dari Mekah dakwahnya ke Taif. Tapi Nabi masih merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Saking sedihnya. Itu kesedihan Nabi itu begitu. Sampai Nabi subhanallah mengatakan, ya Allah, seandainya memang seluruh orang Taif benci kepadaku, seluruh orang Mekah membenciku, aku ridho. Asalkan engkau tetap ridho kepadaku ya Allah. Terus sampai begitu itu. Itu kan orang sudah sedih banget ibu. Ya, bisa dibayangkan. Ya, makanya subhanallah dikatakan ini benar. Allah itu respon cepat kepada Nabi, Allah kasih hiburan. Sampai hiburannya sebenarnya nggak cuma Isra Mi'raj. Hiburannya itu Nabi, ada jin yang masuk Islam. Jadi Nabi pulang dari dilempar batu di Taif. Nabi sholat, didengarkan bacaan Qur'annya oleh jin. Jinnya enggak satu, banyak jin. Dan jin masuk Islam saat itu. Apa pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi? Seolah-olah Allah sampaikan begini, ya Muhammad, kamu jangan sedih. Yang salah bukan kamu, yang salah itu orang Taif. Sudah diberi akal, diberi kesempurnaan ciptaan, kok kalah sama jin? Jin yang tidak lebih sempurna ciptanya dari manusia saja beriman mendengarkan ayat Quran. Kok itu orang Taif tidak? Itu Allah ingin gambarkan begitu. Ya, jadi inilah gambaran kesedihan Nabi SAW. Ya, sampai Nabi meninggalkan Mekah,
untuk dakwah di Taif karena Nabi sudah tidak punya jalan lagi, tidak punya celah lagi untuk bisa berdakwah di Mekah, tidak ada kekuatan. Kemudian Nabi dalam keadaan Nabi dikatakan diusir, ya, di Mekah tidak bisa dakwah, di Taif tidak diterima. Itu kan sedihnya bertubi-tubi. Bisa kebayang kita sedihnya bagaimana. Maka datang hiburannya sangat-sangat luar biasa. Berislamnya jin dan Nabi mendapatkan hadiah yang menggembirakan, yaitu sholat. Ya, jadi ini gambaran kesedihan Rasulullah SAW. Tangisannya seperti air mendidih tadi. Tangisannya seperti gergaji mesin yang sedang memotong kayu itu. Gimana suaranya itu? Ya seperti itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah dari Jazakumullah khairan atas Allah bisa menjadi pencerahan bagi kita. Amin. Subhanahu wa ta'ala memberi pahala kebaikan. Amin ya Rabb. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, sama-sama kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan majelis kita. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan hati lapang, siap untuk menerima segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.